وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تبارك وتعالى في الكتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhal mu'minun, para pejuang-pejuang agama yang mulia ini, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah satu-satunya agama yang ada di sisi Allah. Umat manusia yang diakui oleh Allah, yang diakui oleh Rasulullah adalah mereka yang beragama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisiku hanyalah agama Islam, tak ada agama yang lain sekalian. Dan hanya Islam inilah yang mempunyai kitab suci yang asli. Hanya Islamlah yang mempunyai kitab yang orisinil langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim yang penuh kebenaran tanpa ada sanggahan di dalamnya. Dan memang hadirin sekalian, apapun problematika manusia di muka bumi, apapun yang dihadapi manusia, bahkan perkara alam semesta termasuk perkara akhirat, semua ada di dalam kitabullah Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk ke jalan yang benar bagi umat manusia agar selamat hidup dunia dan di akhirat. Maka judul khutbah pada Jumat yang mulia ini hadirin sekalian, di awal tahun baru kita akan membahas tentang muhasabah di awal tahun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, perputaran waktu semakin kencang. Tanpa terasa kemarin selesai tahun 2024, masuk tahun 2020. Artinya umur kita bertambah, tetapi kenyataannya hadirin sekalian, umur kita telah berkurang. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, apa yang patut kita lakukan pada awal-awal tahun baru? Di awal tahun baru ini yang paling fatal kita lakukan hadirin sekalian adalah bermuhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Apa yang telah kita lakukan selama ini di tahun-tahun kemarin? Ataukah telah banyak dosa-dosa kita yang kita perbuat daripada amal kebaikan? Itu artinya kita muhasabah diri kita di tahun baru. Itu yang terbaik kita lakukan. Hadirin sekalian, muhasabah diri ini yang kita lakukan dapat meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan iman kita dan memperkuat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, sebagai seorang muslim yang baik, ada dua perkara yang terbaik harus kita lakukan di awal tahun baru ini hadirin sekalian. Ingat, dua perkara. Yang pertama adalah masuknya pergantian tahun ini.
Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah masih memberi kita hidup sampai saat ini. Allah belum mengambil nyawa kita. Masih kita beri kesempatan hidup untuk berbuat amal ibadah oleh Allah. Maka ini yang perlu kita lakukan, harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 yang sering kita dengar. La in sakartum la zidanakum wa la in kafartum inna azabal lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi apabila kalian ingkar, ketahuilah azabku sangat pedih. Akan tetapi kenyataannya di suasana tahun baru, sangat sedikit umat Islam ini yang bersyukur kepada Allah, yang bermuhasabah diri. Masih banyak saudara kita yang ikut-ikutan gaya orang kafir, mengikuti acara tahun baru kemarin bersama orang kafir, menghambur-hamburkan uang, pesta-pesta huru-hara, menembakkan uang ke langit, mubazir. Ini adalah cara-cara orang kafir, hadirin sekalian. Masih banyak orang Islam yang mengikuti. Uzubillah. Ini bukan tahun baru kita kemarin. Itu tahun baru orang kafir, orang Romawi yang menciptakan tahun baru. Tahun baru kita adalah tahun baru Muharram yang diciptakan oleh Khalifah Umar bin Khattab beserta para sahabat, dan itu ada pada bulan Muharram. Nah, di bulan Muharram itulah kita rayakan tahun baru kita, bukan kemarin, hadirin sekalian. Nah, itu bersyukur pada Allah Subhanahu, kita masih hidup saat ini. Yang kedua adalah masuknya awal tahun baru ini harus dapat menyadarkan diri kita. Bertambah umur kita, tetapi kematian semakin dekat pada kita. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kehidupan dunia ini fana. Kehidupan dunia ini semu. Hidup di dunia ini ada senda gurau, hanya sebuah permainan, dan dunia ini hanya untuk sementara, hadirin sekalian. Maka Allah berkata, berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itu makna hidup kita di muka bumi, hanya bermuhasabah untuk menciptakan amal ibadah sebanyak-banyaknya mulai saat ini, selagi masih ada kesempatan nyawa di dalam badan kita. Maka Allah berfirman kembali di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal yanzur nafsum ma qaddaman liqari wattaqullaha innallaha hasibun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperbaiki apa yang telah ia perbuat untuk negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Artinya, hadirin sekalian, kita disuruh untuk menciptakan amal ibadah untuk akhirat, bukan untuk duniawi. Maka dari ayat ini, hadirin sekalian, hitung-hitunglah diri kita kembali sebelum kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ciptakan bakul amal di muka bumi, isi dengan amal ibadah sebanyak-banyak apa yang bisa kita lakukan di muka bumi ini untuk akhirat tujuannya. Apapun profesi kita, hadirin sekalian, maka ciptakan untuk membuat amal di akhirat. Siapapun diri kita di muka bumi ini, hanya ini tujuan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi ada beberapa keadaan yang menimpa keadaan manusia di muka bumi ini, hadirin sekalian. Dan ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ada tiga keadaan dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiu
Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, mereka lah orang-orang yang beruntung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini amalnya sama dengan hari-hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Artinya amal kita sama dengan tahun yang kita merugi. Yang ketiga adalah man wa man kana yaumu sayron min amsi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, mereka lah orang-orang yang merugi. Perhatikan, jangan sampai kehidupan kita lebih buruk daripada tahun kemarin. Itu kita berarti orang yang dalam keadaan merugi, ya sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil hamdan katsiran kama amara fantahu amma naha anhu wa hadar wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar wa salawatullahi wa salamuhu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayuhal mu'minun, sidang Jumat rahimakumullah. Maka pada khutbah yang kedua ini kita menegaskan kepada diri kita sedikit tentang sebuah hal, hadirin sekalian. Jadi setelah kita bermuhasabah, lalu apa yang terbaik kita lakukan untuk kehidupan kita, untuk negeri? Apa yang harus kita lakukan, hadirin sekalian, setelah kita bermuhasabah? Maka ada dua poin yang harus kita lakukan, yaitu berhijrah. Ada dua ketentuan dalam hijrah ini, hadirin sekalian, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah hijrah meliputi tempat, yaitu meninggalkan tempat-tempat yang tempat itu tidak bisa menciptakan amal ibadah, seperti berpoya-poya, main-main di kafe, main-main di kedai, di tempat-tempat maksiat yang di situ tidak bisa menciptakan kebaikan. Maka tinggalkan tempat itu, hadirin sekalian. Tinggalkan tempat itu menuju tempat yang penuh harapan, tempat yang baik, yang bisa untuk menciptakan amal ibadah. Seperti memperbanyak amal kita di masjid ini, ikutin kajian-kajian, tinggalkan segalanya. Kita disuruh hijrah di muka bumi ini menuju tempat yang terbaik. Yang kedua, hadirin sekalian, adalah hijrah perbuatan, yaitu meninggalkan segala perbuatan yang buruk yang kita lakukan selama ini menuju perbuatan yang baik. Misalnya kita sering berkata-kata kasar, kita sering bermaksiat, kita sering mencaci maki orang, kita sering berbuat keburukan. Tinggalkan semua itu, hadirin sekalian, menuju sikap yang baik lahir dan batin. Hijrah lahir batin kepada yang membawa pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 97. Qalu alam taku abdullahi wasiatan fahuwa khirun fiha. Artinya para malaikat berkata, bukankah Allah, bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi Allah ini, hadirin sekalian. Tinggalkan tempat, bumi sangat luas. Jika tempat itu tidak baik, pindah, cari tempat yang terbaik, hadirin sekalian. Bumi ini luas. Dan pepatah Arab mengatakan, hadirin sekalian, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini.
Demikianlah khutbah yang singkat ini hadirin sekalian. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk kita bersama tentang muhasabah diri yang harus kita lakukan. Hijrah kepada yang terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'alna abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihat wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal